Baik, Rahayu sahabat-sahabat semuanya. Ini adalah sesi pertama yang setelah sekian lama, hampir 3 bulan Omah Wulang Reh atau Wulang Reh TV tidak bikin konten. Tapi akhirnya kita coba membuat konten yang baru, yang mungkin juga biar nggak bosen kita kajian tentang filsafat Jawa, kita langsung ke bendanya, kita ke keris. Terus kok akhirnya ke keris, kenapa sih gitu? Ya kita berusaha sebisa yang kita mampu untuk memberikan informasi yang berimbang kepada semua teman-teman atau semua pembelajar, karena aku juga sedang belajar. Kita semua ini kan sedang belajar. Untuk apa? Untuk mempunyai informasi yang berimbang tentang budaya atau tradisi pakerisan di negara atau negeri ini. Nah, kalau misalnya kita boleh sedikit bercerita bahwa di Omah Wulang Reh itu ada galerinya, galeri Omah Wulang Reh, dan kita memang ada beberapa menyediakan dan mencari memang pusaka, karena kami juga sebenarnya ngumpulin, aku juga sedang ngumpulin. Salah satu tim kami yang kebetulan juga saudara yang menjadi tim kurator itu adalah berpengalaman 15 tahun sebagai hunter pusaka dan sudah lumayan terkenal lah di kalangan senior pakerisan. Dan beliau sendiri ada di Jawa Tengah, di satu daerah di Jawa Tengah, dengan inisial daerah K. Orangnya imut-imut, lucu, agak gemuk, gembil-gembil gitu. Dan terkenal, kalau misalnya kita mau bahas dapur Megantoro yang sekarang akan kita bahas, beliau terkenal karena dalam 15 tahun sudah pernah menemukan kembali dan merawat kembali 14 Megantoro selama 15 tahun. Jadi kebayang tidak segampang itu menemukan dapur Megantoro Tangguh Mojopahit. Baik, kita coba mulai membabar pusaka-pusaka yang ada saja. Jadi seadanya, karena kami kebetulan adanya dan kampiran pusaka ini, jadi ya sudah, ini yang dibahas dulu. Ini adalah dapur Megantoro dengan Tangguh Mojopahit. Megantoro sendiri pertama kali disebut itu di dalam Serat Centini di zaman Pengging, sebenarnya di abad ke-9. Dan kalau misalnya memang berdasar kita perhatikan sendiri, itu waktu Patih Gajah Mada, Mahapatih Gajah Mada diceritakan waktu mengambil sumpah palapa, konon katanya yang dilolos adalah keris Megantoro. Demikian pula juga konon katanya Sultan Agung, agemannya juga keris Megantoro. Keris Megantoro sendiri ada di 3 tangguh sejauh ini. Di Majapahit, kita tahu ada Majapahit, ada di Mataram Sultan Agung, dan juga di Tangguh Cirebon. Tapi ciri-cirinya berbeda, dan yang memang susah sekali dapetinnya itu adalah Megantoro Tangguh Mojopahit. Kita coba lolos dulu Megantoro Tangguh Mojopahit. Nah, inilah Megantoro, Sang Megantoro Mega Antara Tangguh Mojopahit. Dari sini kita bisa perhatikan bahwa Tangguh Mojopahit itu sebenarnya sangat langsing, sangat prigel, tangkas, tapi serem, tapi wingit. Jadi tantingannya super enteng dan seperti tidak membawa apa-apa. Tanda tempanya itu tempa bagus, karena kan juga diceritakan dalam beberapa literatur
Tangguh Mojopahit itu 2000 sekian lipatan. Yuk kita coba mulai dari ricikannya. Ini dari bagian sor-soran. Gonjonya ini adalah gonjo wilut. Tuh kalau kita mau perhatikan sekar kacang. Sekar kacang di Megantoro itu ada 2 macam, kawan-kawan. Ada seperti ini, pogok, dan ada paruhnya. Pasti ada paruhnya. Terus satu lagi nanti ada Paksi Dewoto, ada contohnya. Nah, kalau misalnya kita mau cek lagi di lambe gajah. Nah, lambe gajah itu rata-rata di tengah. Dia kecil, lancip, nongol, tapi kecil dan di tengah. Tapi ya ini, lihat. Kalau misalnya kita mau lihat detail kan, mendingan sekalian gitu. Jadi biar bisa ngeh. Oh, begini toh wesinya. Terus kita lanjut. Yang selain pogok itu ada yang namanya Paksi Dewoto, berbentuk seperti kepala burung, bukan peksi, Paksi Dewoto. Kalau misalnya kita perhatikan sampai ke atas, wesinya itu nyerat. Jadi rata-rata Tangguh Majapahit itu wesinya nyerat dan ngelempung seperti ini, pandes banget. Ada di wilahnya juga ada odo-odo dari bawah yang akhirnya nyambung ke talang air, talang banyu, sampai hampir ke bagian 4/5 wilah. Nah, kita coba perhatikan sama-sama. Jadi maksud kita di sini tidak ingin menggurui, tapi sekali lagi memberikan informasi yang berimbang. Semua ilmu ini juga kami dapat dari kurator kami, dari pengalamannya dia, ilmu titennya dia, dan juga dari guru-gurunya beliau yang sudah ngajarin untuk membedakan antara yang original dan yang bukan. Nah, oke, kita lanjut lagi ke pesi. Di dalam pesi itu sebenarnya ada satu signature khas yang bikin ini Tangguh Mojo toh gitu. Tapi mohon maaf sekali lagi kami belum bisa buka, dan si kurator ini juga memang untuk lebih berhati-hati karena takutnya disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dari greneng. Nah, grenengnya juga ada hitungan tertentu di pucuknya itu, di sisi tajamnya, yang membedakan antara Tangguh Mojopahit dan yang bukan. Nah, wetengan gonjo itu biasanya lebih besar, bulat, lebih gede daripada sirah cecaknya. Gandiknya kalau kita perhatikan, gandik Mojopahit itu pendek, dan seperti tadi itu amboto rubuh. Sambil kita coba perhatikan itu ada sedikit korosi sih sebenarnya, tapi ya nggak apa-apa lah. Udah, kalau misalnya hitungan kasar aja 600-700 tahun sebenarnya. Nah, ini kita akan coba ke koleksi seorang sahabat di Surabaya yang mempunyai juga dapur Megantoro yang sekar kacangnya itu Paksi Dewoto. Nah, seperti ini penampakannya. Oke, kita tadi sudah sedikit berbagi tentang beberapa ciri dan ricikan dapur Megantoro Tangguh Mojopahit. Sekarang kita akan coba ke sisi filosofinya. Karena keris bukan hanya sebagai benda saja, bukan, itulah yang membedakan antara keris, pusaka, dan pisau dapur. Megantoro dari 2 kata, mego dan antoro. Lalu ujuk-ujuk kalau misalnya memang kita baca di berbagai website, langsung ujuk-ujuk filosofinya adalah hati yang luas. Nah, ujuk-ujuk Megantoro, Mego itu awan yang juga kita bisa kaitkan dengan angkasa. Terus antoro. Lah, antoro kok masuk luas. Antoro kan di sela-sela, di antara. Nah,
Megantoro di antara langit. Kalau kita semua pasti mungkin sudah pernah mendengar dalam khasana Jawa ada kata-kata yang namanya Ibu Bumi Bapa Angkasa. Kang mangku bumi mangku angkasa, ingsun ngadeg setengahing jagat. Ingsun ngadeg setengahing jagat, ingsun ngadeg ing tengah mega. Berdiri di tengah, menjadi penengah. Otomatis kalau misalnya menjadi penengah di antara, baru kita harus punya keluasan hati, kelapangan dada. Karena apa? Yang di tengah itu yang diharapkan bisa selalu menjadi jembatan untuk semuanya, menjadi panengah, selalu ada di tengah dan tidak berpihak. Kami melihatnya banyak orang tuh mengaitkan dapur Megantoro juga dengan kekuasaan. Ya masuk akal. Kelanggengan kekuasaan itu akan bisa terjadi apabila dari diri pribadinya juga bijaksana. Kebijaksanaan modalnya adalah kelapangan dada untuk menerima apapun. Kalau istilahnya sahabat di Surabaya itu, ilmunya beliau itu hanya satu. Ini yang punya Megantoro. Juga yang Paksi Dewoto tadi yang lebih langka. Ilmunya dia hanya nedo nerimo. Megantoro adalah petuah juga untuk itu. Dengan nedo nerimo kita menerima apapun yang diberikan, kita akan bisa seluas angkasa. Ngadeg ing setengahing jagat, jagat alit, jagat ageng, jagat ngisor, jagat dhuwur. Sekian episode pertama kita. Semoga bisa terus berkreasi. Mungkin setelah ini ada satu dapur keris yang relatif menarik, Semartinandu, yang kebetulan juga sudah dialih rawat oleh sahabat di Surabaya. Matur nuwun semuanya, mugi sedaya pinaringan sehat, selamat lan sedaya ingkang sae. Rahayu.